Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan masuk saat teduh. Kami mengimani pertolongan kita ialah dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami ini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap bergelut. Semua malaikat datang dan bersujud menyembah Allah selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami kini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Mari kita masuk dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu yang kudus ya Allah, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa melimpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kami mengalami ya Tuhan, hari lepas hari, pertolongan-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh ya Tuhan datang kembali di hadapan-Mu untuk beribadah Tuhan, memuji mempermuliakan nama Engkau. Bapa, biar Sedia akan menguduskan hati dan pikiran kami, supaya kami layak di hadapan Engkau. Bapa, terima kasih, Engkau sedia akan memberkati setiap kami ya Tuhan, yang mengambil dalam pelayanan pagi hari ini, baik liturgis, singer, pemain musik, LCD, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tetap urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama Engkau Bapa. Ini doa ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca ayat emas kita pagi hari ini yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan yang boleh merasakan akan kekuatan daripadanya, pertolongan daripadanya. Tuhan yang senantiasa turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Betapa bahagia kita mempunyai Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, penyertaan dan pertolongan hari lepas hari. Dan Tuhan senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatan
kita bersama-sama dengan umat segala zaman, kita mengakui dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, disambut dengan pujian. Gatik, oh gatik nih. Masuk pujian apa itu? Indah rencana. Oh, pengantarnya ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kehidupan kita boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Why
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Kita bisa ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan berfirman kepada kami, berkata-kata kepada kami lewat hamba-Mu. Dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu dalam manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Karena itu kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya bacakan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema yang diberikan kepada saya adalah manusia merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Sekali lagi saya ulangi, manusia merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus akui bahwa setiap orang seluruh dunia pasti memiliki rencana di dalam hidupnya. Baik itu rencana yang masa yang jangka pendek maupun juga rencana masa jangka panjang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan demikian juga dengan kita, bahwa kita memiliki rencana-rencana baik dalam waktu yang dekat maupun dalam waktu yang agak panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu memiliki rencana-rencana untuk masa depan anak-anak, memiliki rencana untuk masa depan keluarga, bahkan memiliki rencana untuk masa depan pekerjaan, usaha, dan bisnis, dan lain sebagainya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Namun ketika kita mengadakan rencana-rencana di dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan kita, tentu Bapak Ibu berpikir bagaimana caranya supaya dalam usaha ini, kerja ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi, sehingga Bapak Ibu memikirkan dan merencanakan hal-hal yang harus dilaksanakan supaya bisa mendapat hasil yang lebih banyak lagi. Tentu rencana ini disusun dengan rapi, disusun dengan baik, dan berharap bahwa rencana ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun perlu kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu kita tidak tahu akan hari esok, apakah rencana kita ini akan terlaksana atau tidak. Sebab kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah manusia biasa. Kita bukan apa-apa Bapak Ibu. Kita adalah manusia debu. Dan kita ini tidak maha tahu Bapak Ibu. Berbeda dengan Allah yang memiliki kemutlakan di dalam perencanaan. Segala sesuatu yang telah direncanakan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, itu pasti terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu, tentu muncul pertanyaan dalam hati kita. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak perlu memiliki planning ke depan? Perlu kita memiliki planning Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa karena kita tidak
tidak perlu memiliki planning ke depan tentang apa yang akan kita lakukan. Penting sekali memiliki rencana Bapak Ibu. Memiliki rencana yang matang untuk melakukan segala sesuatu itu penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau kita memiliki rencana yang matang, maka hasilnya pun akan maksimal dan baik. Bapak Ibu yang saya kasih jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menjadi kecewa ketika rencana mereka gagal. Banyak orang mereka marah kepada Tuhan ketika rencana itu gagal. Bahkan seringkali mereka sering mencari-cari kambing hitam, mengkambing hitamkan orang dengan berkata, gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara dia, gara-gara kamu, rencana saya gagal dan lain sebagainya. Tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah rencana Tuhan. Jika segala sesuatu itu yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya itu adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jika demikian halnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika segala sesuatu yang telah kita rencanakan, yang menentukannya adalah Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang saya berikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu melibatkan Allah dalam setiap rencana kita. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Karena melibatkan Tuhan itu dalam setiap perencanaan sangat penting Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu apakah hari esok rencana itu bisa terlaksana atau tidak. Karena itu mari kita membaca. Kita mengajak kita semua membaca di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13, 14 dan 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang di dunia ini, bahkan mungkin termasuk orang percaya, ketika ia melakukan perencanaan, ia tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka hanya mengandalkan kekuatannya, mereka hanya mengandalkan pikirannya, mereka hanya mengandalkan akan pengetahuannya. Bahkan mereka menentukan waktu-waktu untuk melaksanakan rencana itu. Bahkan keuntungan dari setiap rencana yang mereka rencanakan, mereka sudah menentukannya. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau boleh saya katakan, orang-orang seperti ini adalah mereka tidak peduli terhadap keputusan-keputusan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika mereka hanya mengandalkan kekuatannya, mereka mengandalkan pikirannya, mengandalkan akan kehebatannya, dan menentukan akan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari setiap rancangan dalam bisnisnya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Saya katakan orang ini tidak percaya akan keputusan-keputusan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya, Bapak Ibu. Tetapi sadarkah kita bahwa semua rancangan
yang tidak melibatkan Allah adalah sebuah rancangan yang sia-sia. Sebuah rancangan yang membuahkan akan kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya. Inilah akibatnya ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14 itu, seharusnya ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Ini yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi, mereka tidak mengakui akan kedaulatan Allah di dalam hidupnya, bahkan pada alam semesta ini, sehingga mereka mengandalkan pengetahuannya, mengandalkan pikirannya, bahkan kekuatan mereka di dalam membuat sebuah rencana demi keuntungan dirinya sendiri yang sedang ia cari dan diharapkan untuk didapatkan, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika rencana itu tidak tercapai, tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang terjadi? Akhirnya mereka menjadi putus asa, mereka menjadi kecewa dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka tidak mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Akan tetapi berbeda dengan orang yang melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya. Ia tidak akan menjadi kecewa, ia tidak akan menjadi putus asa ketika rancangannya tidak terlaksana. Karena kenapa? Karena ia tahu bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupannya, bahkan termasuk rencananya yang sedang ia rencanakan untuk dilakukan. Mereka menyadari bahwa hidup mereka ada di bawah pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Mengapa orang yang melibatkan Tuhan tidak menjadi kecewa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Dan alasan yang penting kenapa ketika rencana mereka gagal atau tidak terlaksana, yaitu karena mereka melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika mereka memulai merencanakan sesuatu, di ayat yang ke-15 tadi di sana dikatakan bahwa mereka berkata, jika Tuhan mengkehendaki, maka kami akan melakukan ini dan itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Mereka hanya bergantung dan berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Jika Tuhan mengkehendaki akan rencana ini, maka mereka percaya bahwa rencana itu akan terlaksana. Tetapi jika seandainya rencana itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka mereka juga percaya bahwa rancangan ini tidak akan pernah terjadi. Walaupun mereka sudah memikirkan dengan baik-baik, walaupun mereka sudah memikirkan, maka sudah menyusun rancangan itu dengan baik. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, mereka tidak menjadi kecewa, putus asa, apalagi marah terhadap Tuhan. Karena menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup mereka itu semuanya atas ketentuan Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya penting sekali berserah dan bergantung penuh kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika rencana kita terhalang, tak bisa terlaksana oleh karena COVID-19 yang melanda dunia saat ini, atau mungkin karena rekan bisnis kita, atau mungkin karena faktor-faktor yang lain yang menghalangi akan rencana kita. Percayalah bahwa itu semua masuk di dalam rencana Allah yang indah buat Bapak Ibu dan saya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua yang saya berikan kepada kita pada tema ini yaitu rencana Allah selalu yang terbaik untuk kita. Saya ulangi kepada kita. Poin kedua, rencana Allah selalu yang terbaik untuk kita atau untuk umatnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih,
Kita tahu dan kita percaya bahwa rancangan Allah pasti yang terbaik untuk orang-orang atau untuk umat-umat pilihan Allah. Walaupun kadang kala Bapak Ibu begitu sulit bagi kita untuk menerima keputusan-keputusan Allah itu. Bahkan begitu berat bagi kita ketika kita menerima akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan di dalam memahami kehendak Allah, sehingga ketika rencana Tuhan terjadi atas hidup kita, maka begitu berat bagi kita, bahkan sakit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun demikian Bapak Ibu, tetapi harus kita akui bahwa rancangan Allah itu selalu mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu dan saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acap kali ketika Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, tidak dengan serta-merta atau secara langsung, secara instan langsung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan memakai banyak cara. Tuhan memakai proses-proses Bapak Ibu sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita adalah dalam konteks itu, yaitu penderitaan. Penderitaan salah satu cara Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu konteks daripada ayat 28 ini, kalau kita memperhatikan konteks ini, ternyata umat-umat Allah pada waktu itu mereka sedang mengalami kesengsaraan, mereka sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami penganiayaan, bahkan sakit penyakit di dalam ayat yang ketiga 5 ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mereka sengsara, mereka menderita, mereka dianiaya oleh karena salib Kristus. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi menderita, menjadi sengsara karena salib Kristus itu. Dalam ayat yang kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja, garis bawahi kata bekerja. Bapak Ibu, ketika saya memperhatikan dan melihat beberapa terjemahan Alkitab yang lain, Bapak Ibu, kata bekerja itu diterjemahkan dengan bekerja bersama-sama. Lalu ketika saya memperhatikan dan melihat di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, ternyata saya melihat di sana kata bekerja itu berasal dari kata sunerge, dari kata sunergeo, yang artinya bekerja bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu bekerja bersama-sama dalam hal ini adalah kesengsaraan, penderitaan, penganiayaan, dan sakit penyakit. Inilah yang bekerja bersama-sama. Kita bekerja bersama-sama, dan semuanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bekerja dalam hidup orang percaya. Dan semuanya itu pun juga dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu. Namun hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan, mendatangkan kebaikan harus dilihat daripada sudut pandang Allah. Kalau kita melihat hal ini dari sudut pandang Allah, maka kita menemukan bahwa ini semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, tidak mungkin mendatangkan kebaikan. Justru ini semua mendatangkan celaka bagi kita, Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini harus kita
sudut pandang Allah. Jadi semuanya itu dipakai menjadi Allah di tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan atau kesempurnaan tentu dalam standar kebaikan dan kesempurnaan Allah yang Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu, kata segala sesuatu mari kita menggarisbawahi. Beberapa penafsir yang lain, beberapa penafsir berkata, bahkan termasuk Calvin sendiri yang berkata bahwa dosa pun juga bisa membawa kebaikan bagi orang percaya. Dosa bisa mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Ketika seseorang dalam kelemahan imannya ia jatuh dalam dosa, lalu pada waktu ia menyadarinya, ia datang dan bersujud di bawah kaki salib Kristus. Ia berdoa dan memohon pengampunan kepada Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka itu mendatangkan kebaikan kepadanya. Karena kenapa? Ketika ia menyadari ia sudah jatuh di dalam dosa, hal itu membuat dia menjadi rendah hati. Dia menyadari bahwa dia ini bukan siapa-siapa, dia ini tidak bisa menjauh daripada dosa. Bahkan dengan itu ia semakin datang kepada Tuhan dan berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Inilah yang mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, Bapak Ibu. Karena itu ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita dengan sungguh-sungguh bertobat, berbalik, dan lebih berhati-hati, lebih waspada, rendah hati, supaya kita tidak jatuh pada dosa yang sama. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah contoh seorang murid Yesus Kristus yang pernah jatuh ke dalam dosa, yaitu Rasul Petrus. Ia pernah jatuh di dalam dosa. Ia pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Namun ketika ia menyadarinya bahwa ia telah jatuh ke dalam dosa, maka ia mengalami pertobatan. Ia datang kepada Tuhan dan memohon dan sungguh-sungguh bertobat. Sehingga apa yang terjadi? Kita melihat dan membaca di dalam Alkitab, Rasul Petrus yang menjadi seorang murid yang setia, bahkan dipakai Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu. Ia sekali berkhotbah bertobat 3.000 jiwa. Walaupun demikian, Bapak Ibu, saya tekankan kepada kita bahwa walaupun dosa bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, namun pesan saya, bahkan perhatikan baik-baik, bahwa ini tidak menjadi satu alasan kepada kita untuk tetap hidup di dalam dosa. Alkitab tidak mendukung pemahaman ini. Kalau kita mengatakan bahwa saya hidup terus-menerus dalam dosa, maka itu tidak mendatangkan kebaikan. Karena kenapa? Orang yang hidup terus-menerus dalam dosa tidak ada pertobatan, tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan menjadikan hal ini tadi saya katakan menjadi satu alasan untuk tetap hidup di dalam keberdosan. Saudara yang saya kasihi, perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam hal ini hanya bagi mereka yang mengasihi Allah. Perhatikan konteksnya, bahkan teks yang telah kita bacakan tadi. Di sana dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi janji ini hanya berlaku bagi orang-orang Kristen sejati. Bagi orang-orang Kristen KTP, hal ini tidak berlaku. Segala sesuatu rencana Allah mendatangkan kebaikan itu hanya berlaku kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau orang-orang Kristen yang sejati.
walaupun itu adalah penderitaan, walaupun adalah kesengsaraan, penganiayaan, sakit penyakit, tetapi percayalah bahwa Tuhan terus berjalan dengan kita. Bahkan semua itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan Bapak Ibu. Saya memberikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ada seorang pemuda yang sedang berjalan di tepi pantai. Ketika ia mulai berjalan di tepi pantai, maka ia melihat ke belakang. Ia melihat ada jejak kaki yang dilihat, sementara hanya ia seorang diri yang berjalan. Namun ia berkata, siapakah yang berjalan bersama dengan saya? Kok telapak kakinya ada 4 jejak kaki? Maka Tuhan menjawab dia, yang berjalan itu, yang sepasang jejak kaki adalah jejak kaki saya. Sebab Tuhan terus bersama-sama dengan engkau, terus berjalan bersama dengan engkau. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika si pemuda ini terus berjalan dan terus berjalan, ia mulai sampai di tempat yang berbatu-batu, yang berkerikil. Maka ia mulai menoleh ke belakang dan melihat apakah jejak kaki masih 4. Dan ia melihat di belakang Bapak Ibu, ternyata jejak kaki tinggal 2. Dan akhirnya berkata kepada Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau terus bersama-sama dengan saya, tetapi pada kenyataannya jejak kaki yang ada di belakang hanya 2, yaitu jejak kaki saya. Apa yang dikatakan Tuhan kepadanya? Dengan lemah lembut Tuhan menjawab dia dan berkata, hai anakku, tahukah engkau bahwa jejak kaki yang ada di belakang itu adalah jejak kakiku? Ketika engkau melewati jalan yang berbatu-batu, yang berkerikil itu, engkau sedang kugendong. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, dan ilustrasi ini di sini kita mendapat bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Tuhan terus memelihara hidup kita, walaupun bahkan dalam situasi dan kondisi yang seburuk apapun. Justru dalam situasi dan kondisi yang menurut kita buruk, disitulah pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Poin yang ketiga yang saya berikan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari tema manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan adalah poin yang ketiga. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya bacakan sekali lagi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sejak permulaan zaman, mereka itu juga pasti dipanggil oleh Tuhan karena mereka telah masuk di dalam rencana kekal Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun kerasnya hati seseorang untuk menolak Kristus, untuk menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus, namun rencana Allah tidak dapat digagalkan Bapak Ibu. Suatu ketika, pada suatu saat, ketika waktunya Tuhan, Ia akan mendengarkan Injil dan Ia akan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Karena kenapa? Karena Ia telah dipilih untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
mereka akan mendapatkan panggilan Injil dan mendengarkan pemberitaan Injil. Paulus menegaskan dalam hal ini. Dia berkata bahwa panggilan orang percaya oleh Tuhan bukan merupakan peristiwa di tengah sejarah saja Bapak Ibu, sehingga dapat dicap hal itu sebagai yang kebetulan. Tetapi hal itu berakar dalam zaman sebelum segala zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu bisa kita melihat dalam ayat-ayat Alkitab, baik dalam Roma 8, 28 ini, 29, 30, dan juga di dalam 1 Korintus 2 ayat 7, dan juga kita dapat membacanya di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan seterusnya. Dan dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukanlah mungkin didengar dan bukan tidak Bapak Ibu. Mereka pasti akan menerima atau mendengarkan panggilan Injil, karena mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Panggilan Allah di dalam diri mereka adalah panggilan yang disebut dengan panggilan efektif, yang melahirkan ketaatan dan membawa mereka kepada keselamatan yang kekal melalui iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita menjalankan kehidupan kita ini, mungkin penuh dengan kesengsaraan, mungkin penuh dengan penderitaan, bahkan ketika rencana-rencana kita tidak tercapai, ingatlah bahwa semuanya itu rancangan Tuhan buat kita, dan itu akan mendatangkan kebaikan. Itu rancangan yang indah Tuhan untuk saya dan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan mengakhiri akan khotbah ini dengan mengutip sebuah ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Begini firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, penderitaan yang kita alami saat ini, penderitaan yang sedang kita alami saat ini di tengah-tengah pandemi, percayalah bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Seperti kalimat yang sering dia dengar, habis gelap terbitlah terang. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa sekaligus doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kembali mengingatkan kami, kembali mengajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami adalah rancangan Tuhan, dan semuanya itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap bersandar, berserah penuh kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengerti dan memahami akan rancangan-rancangan Tuhan. Bapa, beri kemampuan, kekuatan kepada kami ya Tuhan untuk memahami akan kehendak Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Kau terus menolong, memberkati dan menyertai mereka. Kau memberkati mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami mohon kepada-Mu, kiranya tangan Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, Tuhan juga yang akan memulihkan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Kami memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan, usaha,
rumah tangga jemaat. Kiranya Kau menolong, memberkati mereka, bahkan dalam situasi dan kondisi yang sulit saat ini ya Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan rencana-Mu dalam hidup mereka. Bapa di surga, mereka yang bekerja, yang usaha, Tuhan tolong, Tuhan memberkatinya untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana gereja-gereja, secara khusus gereja kami Tuhan, untuk membuka ibadah di dalam new normal ini. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mempersiapkan kami ya Tuhan. Terlebih ketika kami mempersiapkan akan protokol-protokol kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan dan memberkati kami. Dan Tuhan yang menjauhkan kami dari COVID-19 ini, sehingga kami seluruh jemaat Tuhan bisa beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan di gereja kembali seperti biasa. Terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong untuk memberkati para pemimpin kami, para pemerintah kami dalam mencegah COVID-19 ini. Kami berdoa, berikan kekuatan kepada mereka, kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Terlebih berikan hikmah dalam pengambilan keputusan di dalam mengurangi akan penyebaran COVID-19 ini. Bapa, kami percaya bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas bumi ini. Karena itu kami percaya bahwa COVID-19 ini pun, virus ini ada di bawah kendalinya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para medis yang saat ini sedang berjuang, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan menguatkan mereka. Juga kami berdoa untuk aparat keamanan kami ya Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati mereka sehingga mereka bisa mengamankan akan bangsa dan negara kami. Terlebih mereka yang Tuhan bertugas untuk berusaha untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tuhan yang memampukan mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan menyerahkan dosa syafaat kami ini hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Mari kita kembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita pujikan pujian yang sulung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mengarahkan diri pada kasih demi kasih karunia yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menunjukkan kasih dan penyertaan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan yang senantiasa menunjukkan tuntunan demi tuntunan, pimpinan demi pimpinan, atas perjalanan demi perjalanan hidup umatnya. Dan Allah Tritunggal itu pula yang akan senantiasa menopang kita dalam seluruh keadaan hidup kita, dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Ibadah
memberkati kita semua dan selamat hari Minggu.